Jujur deh, kalian kalau jadi MC dari anime pasti pengen kan jadi orang yang OP, bisa membantai segalanya, bahkan berkesempatan untuk menjadi raja dari suatu kerajaan. Tapi minusnya ya mungkin kalian bakal bosen, hampa, bahkan mati rasa, dan tidak punya hati. Seperti MC kita yang bernama King Gray. Cerita tuh bermula ketika ia pikir ia sudah memiliki segalanya, tapi ternyata takdir berkata lain, dan ia harus meninggal. Perjalanannya nggak berhenti sampai situ loh ternyata. Ia dikasih kesempatan kedua, entah oleh siapa, untuk menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Jiwa King Gray lahir kembali guys, di tubuh sosok bayi mungil milik seorang pasutri. Perkenalan ulang ya, sekarang namanya jadi Arthur. Nggak nyangka aja sebelumnya ia udah merenggut banyak kemenangan dari ratusan pertempuran. Tapi sekarang jadi anak dari Alice dan Reynolds, pasutri muda yang baik banget, serta penuh kasih sayang, dan tentunya mereka senang banget bisa melahirkan anak pertama mereka. Kedua ortu barunya Arthur ini adalah seorang petualang guys, tapi mungkin mereka harus berhenti karena Alice sempat pensi karena hamil dan punya anak kan. Tubuh yang biasanya bisa mengayunkan pedang tiap hari, sekarang gak bisa ngapa-ngapain, layaknya bayi yang baru lahir. Tapi setelah menjadi bayi, Arthur atau King Gray ini tetap belajar dan memperhatikan keadaan sekitar. Misalnya, kayak ternyata di dunia yang baru ini banyak banget kekuatan yang Arthur sangat tidak familiar. Sampai akhirnya dia kepo sama asal kekuatan tersebut dan informasi tentang dunia ini. Nah mulai deh dia iseng-iseng baca buku sendiri. Ternyata dia sekarang tinggal di benua yang namanya Dikaten. Di benua ini terdapat 3 kerajaan. Yang pertama ada kerajaan Sapin yang dipimpin oleh manusia dan saat ini populasinya yang paling banyak. Kedua ada kerajaan Elenoir yang ada di tengah hutan. Ini dipimpin sama elf. Nah yang ketiga ada kerajaan Darf. Kerajaan ini dipimpin sama para dwarf. Tapi setelah dia sadar teknologi di dunia ini tuh masih jadul ya. Beda banget sama pas dia masih jadi King Gray yang teknologi udah canggih dan modern. Nah kalau buat sumber kekuatannya pakai sistem mana core yang biasanya muncul pada manusia pas remaja. Kalau udah bisa kontrol mana nanti bisa diaplikasikan lewat 2 cara. Pakai cara augmenting, yaitu dengan memperkuat diri sendiri dan bermain kekuatan fisikal. Lalu yang kedua ada metode conjuring, memancarkan mana atau yang biasa kita sebut dengan ilmu sihir gitu. Nah tadi bokapnya ini tuh ternyata dia augmenter, yang memancarkan mananya untuk memperkuat kekuatan fisiknya. Nah cara-cara dapat sumber kekuatan ini tuh mirip-mirip lah sama kayak di kehidupan Arthur yang dulu. Bedanya dulu nyebutnya ki. Gak kerasa udah 2 tahun kemudian, Arthur kecil udah belajar banyak banget tentang dunia ini pokoknya. Karena sering dibawa jalan-jalan ke kota sama Alice, ibunya. Tapi selain itu ia juga dapat kasih sayang yang luar biasa dari kedua orang tuanya. Jadi King Gray yang sebelumnya udah mati rasa tuh kayak hampir tersentuh gitulah sama perasaan ini. Gila sih cinta dari orang tua tuh memang gak ada obatnya ya. Arthur yang semakin kepo dengan kekuatan mana core, pengen iseng nyoba bangkitin ke dirinya sendiri nih. Dengan nyoba fokusin semua mana dalam tubuh ke satu titik. Dan meledaklah rumahnya. Tapi di umur 2 tahun aja Arthur ternyata bisa loh aktifin mana core. Padahal kan yang gue bilang tadi normalnya pas usia remaja baru bisa. Di sini Alice sama Reynolds khawatir banget Arthur bakal terluka dan mencoba melindunginya. Seneng anaknya selamat, mereka sampai nangis loh. Nah si Arthur bingung kok mereka bisa sampai nangis kayak gini sih. Tapi setelah tahu akan adanya perasaan kasih sayang, lah dia juga ikutan mewek gak tuh. Beberapa tahun kemudian Arthur udah semakin tumbuh besar dan berumur 4 tahun. Dia juga jadi sering latihan sama bokapnya. Tapi di sini bokapnya sadar, anaknya terlalu bertalenta. Jadi dia nyaranin ke istrinya buat pakein Arthur seorang tutor atau mentor. Ya Alice gak setuju karena gak mau aja anaknya dilatih sama orang lain. Soalnya Reynolds udah janji bakal ngelatih Arthur sendiri sampai dewasa. Tapi ya gimana, anak ini terlalu jenius. Dia butuh mentor yang lebih OP lagi supaya skillnya bisa berkembang kan. Ya setelah debat banyak akhirnya mereka setuju buat bawa Arthur ke kota Cyrus. Berharap dia bisa menemukan mentor yang tepat di sana. Perjalanannya cukup jauh sih, jadi Arthur minta tolong bantuan party lama mereka buat nganter, namanya Twin Horns. Anggotanya terdiri dari Adam, cowok rambut merah yang mirip Zilong. Kekuatannya itu augmenters, jadi bisa memancarkan mana ke tombaknya. Terus ada Angela Rose yang kelihatan banget aura arah-arahnya. Dia ini seorang conjurer dengan sihir angin. Terus ada Durden, si pria dengan tubuh yang besar, yang merupakan conjurer juga dengan ilmu sihir elemen tanah. Terus cewek kudere ini namanya Jasmine, seorang augmenter yang memancarkan mananya melalui Twin Dagger. Dan yang terakhir Helen si pemanah. Tentunya dia juga memancarkan mananya lewat anak dan busur panahnya. Jadi dia udah pasti augmenter. Sembari melakukan perjalanan yang jauh, mereka juga melakukan sedikit sesi latihan buat Arthur. Tapi makin kesini, si Jasmine kayaknya semakin tertarik sama kekuatan Arthur. Kok anak ini unik banget ya? Sampai akhirnya dia ngasih pisau kecil ke Arthur sebagai hadiah. Berharap senjata itu bakal berguna nantinya. Pas lagi ngelewatin jurang nih, ternyata kereta kuda mereka tuh kena begal guys. Ada banyak banget bandit yang mengepung mereka.
Kerjaan para bandit ini tuh nyulik anak kecil dan perempuan buat dijual dan dijadikan budak. Lalu terjadilah peperangan kecil. Mereka semua berhadapan langsung sama para kroco-kroco bandit itu. Awalnya lancar jaya sih, tapi mereka mulai kewalahan karena jumlah musuhnya semakin banyak. Karena takut Arthur sama istrinya dalam bahaya, Reynolds nyuruh Arthur buat bawa emaknya kabur dari sini. Katanya jagain emak kau ya, karena dia lagi dalam kondisi yang rentan saat ini. Alasan kenapa Reynolds overprotective banget sama istrinya karena apa? Karena Alice sedang hamil anak kedua, guys. Ya jadi Arthur bentar lagi bakal punya adik. Nah pas begitu tahu, Arthur langsung narik emaknya buat kabur. Tapi ternyata masih ada satu krocok lagi yang merupakan conjurer yang bisa ilmu sihir. Di sini Arthur coba buat nyelamatin Alice, tapi alhasil malah Arthur yang harus mental kena sihir angin ke arah jurang. Pisau kecil yang dikasih Jasmine tadi ternyata ada talinya. Jadi Arthur bawa ikut si kroco tadi buat masuk ke jurang juga. Gak sempat diselamatin, Arthur harus berpisah dari yang lainnya. Bahkan dari kedua orang tuanya juga. Pas sadar, Arthur ternyata diselamatkan sama makhluk aneh guys. Gak tahu ini bentuknya apa ya, kayaknya sih monster gitu. Kelihatan serem tapi sebenarnya baik loh. Dia bantu ngerawat Arthur yang masih cedera setelah jatuh. Terus dikasih makan juga. Monster menyeramkan ini namanya Sylvia. Arthur kan bilang dia kepisah sama orang tuanya. Walaupun Sylvia nggak bisa keluar jauh-jauh dari tempat itu, tapi dia at least bisa kasih lihat kondisi kedua orang tuanya sekarang lewat magic. Alhamdulillah ya, mereka masih selamat kok. Sylvia juga ngasih tahu kalau sekarang mereka ada di bagian barat hutan Ayrshire. Di sini banyak banget monster sama para bandit yang jahat berkeliaran. Jadi dia ngelarang Arthur buat cabut sendirian di tengah hutan. Di sini Arthur nyadar kalau Sylvia bisa melakukan magic dan secara bersamaan mengumpulkan dan mengisi mana. Dia bilang hal ini sebenarnya sangat mudah dilakukan sama hewan-hewan buas. Istilahnya disebut mana beast. Merasa tertarik banget, Arthur minta diajarin sama Sylvia. Tapi dengan satu syarat. Tujuan Arthur untuk semakin kuat itu apa? Awalnya Arthur bilang buat ngebantai semua musuh yang pernah ngelukain orang terdekatnya. Ya buat balas dendam lah intinya. Tapi di sini Sylvia ngajarin kalau gunanya orang kuat itu buat melindungi orang yang kita sayang, bukan buat balas dendam. Nah di sini Arthur juga belajar hal baru kan. Selama dulu masih jadi King Grey, dia nggak pernah tuh jadi kuat buat melindungi orang yang dia sayang. Yang dia tahu cuman bantai-bantai musuh sampai menang. Tapi ternyata cara itu nggak bener ya. Pas Arthur udah bisa cobain teknik yang sama diajarin Sylvia, tiba-tiba Sylvia nyuruh Arthur buat ngumpet dan jangan berisik. Rupanya ada sosok monster lain yang bentuknya sama kayak Sylvia, nyuruh dia buat pulang. Karena nggak mau, akhirnya monster ini pakai cara paksa buat berantem sama Sylvia. Nah, mulai berantem dia tuh berdua. Di tengah-tengah ternyata Sylvia ngasih lihat wujud aslinya. Ternyata dia tuh seekor naga putih guys. Lanjut deh tuh berdua bertarung. Tapi kayaknya di sini Sylvia maksa buat pakai kekuatan sepenuhnya. Ya mungkin tubuhnya udah nggak sanggup buat nahan lagi. Karena keinget ada Arthur yang harus dia lindungin, akhirnya dia tiba-tiba ulti pakai jurus Zawardo dong, buat berhentiin waktu. Dia ngomong ke Arthur buat kabur secepatnya dan nyiapin semacam magic teleportasi gitu. Cuman karena tubuhnya udah nggak kuat, jadi jarak teleportasinya mungkin nggak jauh-jauh amat lah. Sebelum berangkat, Sylvia ngasih hadiah terakhir yang harus dijaga baik-baik sama Arthur, yaitu kayak semacam telur. Terus tiba-tiba muncul tato di tangan Arthur. Feeling gue sih ini dia bakal jadi kayak semacam dragon tamer gitu ya, tapi kita lihat aja nanti. Si Arthur sedih banget pisah sama Sylvia, katanya udah kayak ibu sendiri. Tapi karena dia udah punya Alice sebagai ibunya, kenapa nggak Sylvia jadi neneknya aja? Gitu sih kata si Arthur. Perpisahan mereka sedih sih, tubuh Sylvia udah gak kuat nahan lagi, jadi akhirnya Arthur harus pergi. Sementara itu Sylvia masih lanjut bertarung lawan temannya, sampai akhirnya mereka berdua meningsoy. Tapi Sylvia sempat bilang ke Arthur lewat telepati, kalau dia tuh tahu Arthur dulunya adalah seorang raja, dan nyuruh Arthur buat ubah hidupnya di dunia yang baru ini. Gak cuma Arthur aja sih, kita yang nonton juga curiga, jangan-jangan Sylvia adalah orang yang mereinkarnasi King Grey jadi bayi lagi. Ya kita gak pernah tahu ya. Habis teleportasi pakai magic Sylvia, Arthur balik lagi ke tengah-tengah hutan. Di situ dia ngelihat ada anak kecil yang lagi diculik sama para bandit. Udah pasti ini mau dijual dan dijadikan budak. Sama kan kayak dia dan ibunya waktu itu. Arthur keinget kata-kata Sylvia, gunakanlah kekuatan kamu buat ngelindungin orang lain. Gak asal nyerang gitu aja, Arthur akhirnya nungguin nih sampai malam. Pas mereka lagi istirahat dan lengah. Ya udah deh tuh, para krocok dibegal satu persatu sama Arthur. Gesit banget deh pokoknya gerakan bocil yang satu ini. Untuk ngalahin bandit yang terakhir, dia pakai pisau kecil hadiah dari Jasmine loh, yang ada talinya. Ternyata emang bener kan, pisau itu berguna pas situasi genting. Pas semua bandit kalah, gadis kecil dengan ras elf itu berhasil diselamatkan. Terus dia nanya, kamu ngapain para penjahat ini? Nah si Arthur bohong dikit lah, katanya mereka barusan kena musibah.
Karena kayaknya nggak baik juga kan ngasih tahu anak kecil tindakan kekerasan. Bocil elf ini namanya Tessia. Ingat ya guys, masih belum legal. Jadi dia tuh lagi main di hutan, terus kesasar sampai akhirnya diculik sama para penjahat. Merasa kasihan karena Tessia pengen pulang, Arthur merasa bertanggung jawab buat nganterin, walaupun tujuan mereka berbeda arah. Rumah aslinya Tessia ini di kerajaan Elenoir. Kalian masih ingat kan, salah satu kerajaan para elf yang ada di benua Dikaten ini. Nah, rumahnya di situ. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan sampai berhari-hari. Pokoknya saling bantu satu sama lain supaya tetap survive. Karena adanya perjalanan ini, hubungan mereka tuh semakin erat. Tessia juga semakin nyaman sama Arthur dan merasa dapat teman baru. Karena kalau di rumahnya orang tua itu sibuk, jadi nggak ada waktu buat main. Si Arthur kan juga belum pernah dapat teman main yang seumuran sama dia kan. Pas di tengah jalan, badan Arthur tuh kerasa sakit. Gak tahu juga kenapa, mungkin semenjak pertemuan dia sama Sylvia itu. Abis belajar teknik baru, mungkin tubuhnya nggak siap, apalagi masih bocil kan. Tapi sakitnya nggak lama sih, dibantu juga sama Tessia yang bantu bawain obat-obatan dari tumbuhan. Keesokannya udah sampai nih di dekat rumah Tessia, yaitu kerajaan Elenoir. Pintu masuknya tuh kayak magic teleportasi gitu, yang nempel di batang pohon. Gak lama masuk ke kerajaan Elenoir, tiba-tiba Arthur udah ditunggu sama beberapa petugas keamanan para elf. Melihat ekspresi Tessia, sepertinya ada hal yang aneh. Apa jangan-jangan perempuan ini jahat ya? Manusia itu memang terkenal ras yang gak rukun sama para elf. Makanya semua penduduk di sana cukup kaget kan, kok bisa ada satu manusia nyasar ke situ. Arthur sempat curiga sama niat Tessia pas abis ngeliat ekspresinya tadi. Tapi ternyata enggak ya guys. Di sini Tessia malah bantu Arthur. Katanya dia gak jahat kok. Dia yang nyelamatin aku pas lagi diculik. Gak lama datang nih kakek-kakek suruh lepas Arthur. Ya dia bilang, kembalinya Tuan Putri yang hilang bersama dengan manusia pasti ada niatan baik kan. Gak mungkin sepenuhnya salah bocil ini. Si Gigi ini bernama Virion. Ia adalah kakek dari Tessia, sekaligus mantan raja dari Kingdom Elenoir. Yap, betul banget, berarti Tessia ini adalah seorang princess. Karena heboh atas kepulangan Tuan Putri, kedua orang tua Tessia datang, yang merupakan raja dan ratu di situ. Mereka bingung, kok bisa ada manusia ikut nyempil ke sini. Tapi kakeknya bantu jelasin, kalau Arthur udah nyelamatin Tessia yang habis diculik sama bandit, dan berhasil dibawa pulang. Ya awalnya sang raja nggak percaya kan, karena hubungannya sama manusia selama ini tuh nggak pernah akur. Tapi di sini Tessia minta buat balas budi sama Arthur. Ya anggap aja kerajaan ini adalah rumah sendiri gitu. Sifat Arthur yang dulu yang masih menjadi king belum sepenuhnya berubah, karena dia sempat mikir kan kalau Tessia tuh pasti menjebak dia. Tapi kenyataannya enggak loh. Masih ada kok orang baik di dunia ini, nggak semuanya jahat. Pas dibawa ke istana, Arthur suruh jelasin kronologi ceritanya. Dia ngejelasin kenapa bisa lepas dan terpisah sama kedua orang tuanya. Arthur juga bilang kalau para manusia bandit itu cuma sebagian dari pekerjaan. Bukan berarti semua ras manusia adalah penjahat, bahkan bandit. Begitu juga dengan para elf kan, pasti ada aja yang berperilaku kayak kriminal. Nah, abis itu pada bingung, gimana caranya Arthur ngelawan para penjahat buat nyelamatin Tessia. Tapi di sini ibunya Tessia kayak, ya udahlah, yang penting anak gue selamat, gue nggak peduli caranya kayak gimana. Arthur tuh minta tolong ke raja kalau dia pengen pulang ke rumah orang tuanya dan gak mau buat mereka khawatir. Sebagai ganti udah nyelamatin Tessia. Awalnya sang raja elf ogah banget buat bantuin manusia. Tapi si Arthur bilang, kalau ras elf gak mau balas budi atas kebaikan manusia, apakah nanti ras mereka gak bakal dicap buruk dan jelek sama manusia? Atau bahkan ras lain? Berkat ini Bapak Tessia mungkin mikir, bener juga ya. Tapi ya untuk sekarang dia nggak bisa bantu apa-apa karena gerbang teleport itu cuma bisa aktif dalam beberapa tahun sekali dan akan terhubung dengan para ras lainnya termasuk manusia buat adanya meeting antar ras. Jadi ya Arthur stuck di kerajaan elf buat waktu yang lama guys. Pas malam hari Arthur lagi jalan-jalan kan sama Tessia. Cerita kalau dia kangen sama orang tuanya. Tiba-tiba kakek Virion datang buat ngetes skill Arthur. Di situ mereka sempat sparring sedikit. Wah ternyata kekuatan si kakek nggak bisa diremehin juga loh. Nah tapi ketahuan skill asli Arthur di sini. Kalau dia tuh juga bukan sembarangan bocil. Virion nawarin buat ngelatih Arthur. Tapi tentu saja Arthur ini nolak karena fokus dia saat ini kan buat pulang ke rumah doang. Tapi nggak lama tuh tubuhnya sakit lagi guys. Kumat lagi penyakitnya. Virion yang ngelihat langsung kejadian ini bilang kalau Arthur udah mewarisi Beast Will atau semacam kehendak dari kekuatan binatang buas. Dan dia juga bilang tubuh kamu harus saya latih terlebih dahulu supaya lebih kuat. Setelah itu, barulah kamu bisa pulang dengan nyaman tanpa ada gangguan. Nah, udah deh tuh hari latihan dimulai. Tapi sebelumnya si Arthur bakal dibawa ke tempat temannya kakek Virion dulu. Karena temannya ini bisa mengabulkan salah satu permintaan Arthur. Yaitu, buat ngabarin orang tuanya kalau dia tuh baik-baik aja di sini. Ketemu deh nih sama si Baba ini. Si Baba ini tuh semacam kayak cenayang gitu. Jadi bisa sedikit membaca masa lalu Arthur yang lepas dari orang tuanya. Pakai bantuan air dan baskom, nenek ini bisa kok setidaknya mempertemukan dengan tanda kutip Arthur dengan kedua orang tuanya.
Cukup dengan fokuskan pikiran, Arthur bisa lihat sosok wajah kedua orang tuanya sekarang. Ternyata sekarang mereka tuh udah pindah rumah guys. Pas kejadian Arthur hilang, mereka mencoba buat ikhlasin dan terus menjalani kehidupan mereka. Sampai akhirnya Reynolds naik jabatan sebagai security commander dan sampai bisa beli rumah mewah baru. Pas lagi makan-makan, mereka dengar suara Arthur secara tiba-tiba. Dia bilang, "Mak, Pak, aku masih baik-baik aja di sini. Belum bisa balik karena kondisi tubuh saya masih sakit. Dan sekarang lagi berobat di kerajaan Eleanor. Kalau waktunya tiba, santuy aja, aku bakal pulang ke kalian." Nah, mendengar kabar kayak gini si Pasut itu bersyukur banget. Ya iyalah, ortu mana yang gak bersyukur setelah tahu anaknya masih hidup di luar sana. Sesuai janji kakek Virion, setelah Arthur bisa ngasih kabar ke orang tuanya, dia bakal latihan dan jadi muridnya kan. Sang raja dan ratu juga merasa gak enak sama Arthur karena dulu sikapnya bisa dibilang gak sopan terhadap tamu. Jadi hubungan mereka sekarang sebenarnya udah damai harusnya. Tapi sebelum latihan, Tessia ngajak jalan-jalan dulu ngeliat sekeliling. Pas lagi seru kencan, ada bocil tengil anak bangsawan nih. Gak terima kalau Arthur udah dianggap spesial sama mantan raja mereka, yaitu kakek Virion. Namanya Ferit. Bocil-bocil ngeselin gini tuh biasanya kurang kasih sayang orang tua gak sih? Sampai mau ngajak Arthur buy-one gak tuh di tengah keramaian pasar. Tapi ya mana mungkin Arthur kalah. Sekali tonjokan doang langsung modar itu anak. Lanjut deh mereka jalan-jalan kayak lagi kencan aja nih bocil berdua. Tapi abis itu Tessia nanya ke Arthur, "Lo siap gak sih latihan sama kakek gue?" Ya demi mengatasi rasa sakit tubuh Arthur yang udah dapat kekuatan dari beast atau hewan buas, ya dia harus terima apapun bentuk latihan dari kakek Virion kan. Demi ketemu orang tua serta melindunginya, Arthur juga harus jadi lebih kuat. Dan yap, akhirnya sesi latihan dimulai. Gak kerasa udah 3 tahun lamanya semenjak Arthur latihan sama kakek Virion. Dan ternyata Tessia juga gak mau kalah sampai akhirnya mereka bisa sparring berdua. Di usianya yang sekitar 8 tahun ini, Arthur baru belajar cara menstabilkan mana. Nah, kalau udah bisa, nanti dia bisa gunain elemen magic. Baik itu api, tanah, angin, atau air. Tapi ternyata tiap ras tuh beda-beda loh. Kalau ras elf biasanya bisa menggunakan elemen angin, air, atau tanah. Kalau ras dwarf itu biasanya kuat di elemen api dan tanah. Nah, sebenarnya kalau manusia itu bisa semua elemen magic. Tapi ya itu semua tergantung seberapa kuat individualnya. Jadi kebanyakan manusia cuma bisa pakai satu aja kalau kata kakek Virion. Alasan kenapa kok baru setelah 3 tahun Arthur belajar magic? Karena di tubuhnya ada beast atau hewan buas yang lagi tertidur di mana core-nya. Inilah yang bikin tubuh Arthur selalu kesakitan kalau abis pakai magic. Jadi mau gak mau kita harus bangunin hewan buas tersebut yang ada di dalam mana core Arthur supaya sakitnya gak kambuh lagi. Tapi saking kuatnya monster buas tersebut, tubuh Arthur tuh kayak memancarkan energi yang besar dan dia kesakitan parah, bahkan sampai pingsan. Si kakek akhirnya paham asal kekuatan hewan buas yang Arthur punya. Itu dari seekor naga, si Sylvia. Tapi hal ini harus dirahasiakan sama orang-orang karena biasanya kalau punya power dari naga itu bisa bikin konflik. Apa mungkin karena terlalu OP ya? Nah, udah saatnya nih Arthur kembali pulang ke rumah. Gerbang teleportasi buat pertemuan meeting antar ras tuh ternyata lebih cepat dibukanya dan menuju ke kota Cyrus, persis tempat tujuan mereka pas awal kan. Jadi Arthur bisa pulang pakai cara itu. Pas malam lagi tidur, Arthur bingung kok telur yang dikasih Sylvia waktu itu tiba-tiba nyala dan malah menetas dong. Keluarlah sesosok makhluk hitam. Ternyata itu adalah seekor naga. Tapi kalau dilihat malah kayak kucing ya. Gak tahu ya makhluk ini sebenarnya apa, tapi dia kayaknya anaknya Sylvia deh. Makanya si Arthur kasih nama dia Sylvie. Dan dari sini Sylvie si naga kecil bakal jadi partnernya Arthur. Besok Arthur bilang ke kakek Virion kalau dia punya partner naga. Ya agak kaget juga sih, tapi si kakek nyaranin kalau ditanya orang-orang bilang aja itu jenis mana beast yang langka, supaya nggak terjadi kerusuhan dan konflik aja gitu. Nah akhirnya sesi latihan tingkat yang lebih sulit dimulai. Arthur sekarang harus bisa ngelatih mana core sekaligus beast core yang ada di tubuhnya. Udah berbulan-bulan tuh dia latihan dan si kakek juga all out lah sama Arthur. Berkat latihan ini, Arthur ngerasa sekarang tubuhnya semakin kuat dan udah bisa kontrol mana yang ada dalam dirinya. Malam sehari sebelum Arthur berangkat, Tessia tuh kayak sedih gitu. Karena dia gak punya teman kan selama ini. Dia sering sparring sama Arthur bareng, makan bareng, main bareng, semuanya pokoknya selalu sama-sama. Tessia pengen Arthur buat tinggal di kerajaan Eleanor aja. Tapi ya gimana, dia harus pulang kan buat ketemu kedua orang tuanya. Besoknya gerbang dibuka nih. Arthur bakal pergi sama anak-anak bangsa elf sebagai representasi dari kerajaan Eleanor. Tapi di situ nggak ada Tessia. Rupanya dia drama nih, nggak mau pisah sama Arthur. Ya kita sebagai makhluk hidup kan harus belajar ikhlas ya. Tapi scene perpisahan Arthur sama Tessia di sini memang mengandung bawang sih.
Lalu sampailah Arthur di kota Cyrus, sekaligus rumah baru orang tuanya. Pas Arthur ngetok pintu rumahnya, ternyata yang bukain tuh anak kecil. Wah, jangan-jangan ini tuh adanya Arthur. Ternyata bener, namanya Eleanor. Ellie sama Reynolds seneng banget akhirnya bisa ketemu lagi sama anaknya yang hilang. Udah bertahun-tahun guys, bayangin. Arthur cerita ke orang tuanya tentang semua hal yang terjadi, kecuali bagian dimana dia ketemu sama Sylvia, dan gimana sekarang dia punya kekuatan baru dari mana Beast Naga. Rahasia ini tetap harus dijaga sih, bahkan mungkin Arthur juga takut kalau orang tuanya tahu. Gak lama ada 3 orang datang. Rupanya mereka adalah keluarga dari bosnya Reynolds. Si bapak ini namanya Vincent. Nah, anaknya namanya Lilia. Orang kaya ini juga yang mengizinkan keluarga Arthur buat tinggal di situ. Ya karena rumahnya udah kayak istana. Nah, si Reynolds, orang anaknya baru pulang, malah langsung diajak sparring gak tuh buat ngetes kemampuan aja katanya. Lanjutlah mereka lawanan. Bapaknya gak segan buat all out setelah melihat progres anaknya yang udah jago. Reynolds mampu ngeluarin magic api yang dipancarkan ke tubuhnya. Setelah beberapa kali saling adu hantaman, Arthur mulai serius nih. Dia mau coba pakai magic juga dong. Arthur juga ngeluarin magic api. Tapi bedanya yang dia miliki ini ternyata jauh lebih advance berkat hasil latihan dari kakek Virion. Kalian masih ingat kan diagram yang waktu itu diajarin sama si kakek? Kalau di atas elemen api itu ada listrik, yang dimana itu udah magic tingkat OP lah pokoknya. Si Arthur di sini tiba-tiba banget jadi Eudora kan, menghantamkan sambaran petir. Gak cuman itu, dia juga bisa gunain sihir air secara bersamaan. Ya udah pastilah si Reynolds kewalahan. Tapi dia bangga sih anaknya bisa progres sejauh itu. Pas makan malam si orang kaya Vincent bilang ke Reynolds, "Bro, anak lu jago juga. Kenapa gak coba masuk ke sekolah bergengsi Cyrus Academy? Supaya tambah OP lagi. Soal biaya gak masalah, gue aja yang bayarin." Gitu katanya. Ditambah lagi Vincent kenal sama direktur sekolah. Jadi nanti dia coba ngobrol-ngobrol lah. Tapi buat sekarang Arthur masih nolak sih. Dia bilang kalau masih pengen ngabisin waktu sama keluarganya. Ya wajar dong, orang abis hilang bertahun-tahun kan. Gak lama pas lagi lihat-lihat rumah barunya yang gede, si Lilia ngajak ke dapur belakang nih buat mukbang lagi. Biasanya dia tuh kalau lagi stres suka makan bebek goreng yang banyak lemaknya. Iya guys, dia tuh lagi stres, bukan karena masalah semakin gemuk, tapi karena harapan orang tuanya yang setinggi langit itu gak bisa dipenuhi. Jadi Manacor Lilia ini belum bangkit-bangkit, sedangkan ortunya pengen banget dia jadi sorcerer atau penyihir. Jadinya Lilia ini tertekan banget gila. Ya udah, jadinya dia lampiaskan ke mukbang aja deh. Di balik porsi makannya yang banyak itu dia lagi sedih dan stres juga. Kasian ya si Lilia ini. Besoknya Arthur reunian nih sama Twin Horns. Kalian masih inget kan sama mereka? Mereka tuh lagi cerita-cerita tentang perjalanan mereka. Pergi ke sana kemari ke tempat yang mereka belum pernah datengin. Seru banget kali ya kalau ada pekerjaan kayak gitu beneran. Lawan monster jadi kuat terus hadiahnya juga gede. Dengar cerita ini si Arthur kayaknya tertarik deh buat jadi adventurer. Besoknya si istri Vincent mau ngajak Arthur jalan-jalan lihat kota Cyrus. Tapi mereka sempat berhenti di depan toko gitu. Toko tersebut ternyata jual mana beast core loh, atau sebuah inti dari hewan-hewan buas. Jadi prosesnya tuh mana core dari hewan buas diambil guys, dan ternyata boleh dijual. Untungnya di sini Arthur udah dapat secara gratis kan lewat punya Sylvia. Ya tapi ada harga ada kualitas juga. Pokoknya katanya satu harga inti mana beast itu bisa buat hidup keluarga Arthur selama 250 tahun. Gokil gak sih? Si Lilia yang belum mendapatkan kekuatan magic pengen banget kan minta dibeliin inti dari mana beast. Tapi kata ortunya gak usah, apalagi buat anak kecil itu masih belum worth it. Mau beli sendiri pakai uang jajan pun juga kayaknya nggak cukup meskipun dia orang kaya. Di sini tuh Lilia tertekan banget pengen buktiin ke orang tuanya kalau dia tuh bisa jadi penyihir. Pas pulang dia tuh ngambek juga. Ortunya malah pengen kirim Arthur ke sekolah sihir. Anaknya sendiri malah dibiarin gitu aja. Ini pasti gara-gara Lilia nggak bisa pakai magic kan. Pokoknya Lilia terus overthinking sampai jadi bad mood sendiri. Ini nggak baik ya guys, jangan ditiru. Akhirnya dia curhat ke Arthur. Dia bilang kayaknya bokap nyokap gue udah muak deh sama gue yang gak bisa ngapa-ngapain. Gue capek coy tertekan mulu. Tapi untungnya Arthur punya solusi nih supaya bisa balikin hubungan Lilia dengan orang tuanya. Yep, dia nyuruh Lilia kabur dan berlatih sihir di tempatnya yang dulu. Dengar kabar ini ortunya kaget kan. Kok gak bilang-bilang dulu sih? Di situ Lilia nulis surat. Dia minta maaf karena gak bisa memenuhi ekspektasi orang tuanya. Maaf ya udah gagal jadi anak. Baca surat kayak gitu nangis bombay lah orang tuanya. Padahal selama ini mereka gak pernah menekan Lilia buat cepat-cepat bisa gunain sihir. Mereka mau yang penting Lilia senang aja terlepas apa yang bakal ia lakukan ke depannya. Ya tapi itu semua jebakan. Lilia nguping di belakang pintu dan pura-pura kabur supaya bisa tahu isi hati orang tua yang sebenarnya.
Pak Vincent minta maaf ke Lilia kalau selama ini tuh nggak ada komunikasi. Tapi Lilia tetap kekeh mau terus belajar sihir kok dan masuk ke Cyrus Academy karena cuman ini yang dia mau. Tapi Arthur punya solusi lain nih untungnya, yaitu buat mencoba bangkitin mana milik Lydia. Ya sebenarnya tekniknya tinggal meditasi gitulah sama atur pernapasan dan harus fokus. Tapi dengan cara ini Lydia perlahan udah mulai ngerasain ada mana yang mengalir di sekujur tubuhnya. Langsung deh mereka selebrasi malam itu. Besok malamnya keluarga Vincent tuh ngadain acara auction atau lelang barang-barang antik gitu. Semua keluarga Arthur hadir termasuk Reynolds, tapi dia tetap bertugas jadi kepala keamanan karena sang raja dari kerajaan Sapin bakal datang juga sih beserta istri dan juga anak-anak mereka. Pas lagi di tengah acara, Arthur nyariin Sylvie kan. Kok dia ngilang? Pas ketemu di luar, ternyata dia lagi dihasut buat ikut sama om-om yang bajunya kelihatannya kayak penyihir gitu. Semacam bodyguardnya raja dan udah lama kerja sama beliau. Dia bilang dia tertarik banget sama Sylvie karena merupakan mana beast yang langka. Kalau dia sampai punya itu, kekuatannya bakal meningkat banget. Ya wong itu punya Arthur ya kali dikasih gitu aja. Terus marahlah si Arthur ngeluarin aura mencekam gitu dan sempat bikin heboh satu rumah auction. Si raja nanya kan, kenapa ini? Ada apa rame-rame gini? Dia juga nyalahin Reynolds yang gak becus sebagai kepala security karena mungkin disangka ada penyusup yang datang dan malah mau diberi sanksi. Nah di sini si om-om tua kampret ini bilang ke sang raja, tolong ampuni saja Reynolds ya tuan. Sebagai gantinya kenapa gak serahin manabis hitam itu untuk saya? Maksudnya si Sylvie. Ya si raja oke-oke aja kan, karena si penyihir kampret itu udah bekerja sama beliau bertahun-tahun loh. Tapi di sini Reynolds dan Arthur menolak permintaan itu dengan sangat halus. Terus si raja ngasih opsi kedua, kalau tukeran manabis sama punya anak gue mau nggak? Jenisnya singa tuh. Ya jelas gak ada yang bisa gantiin Sylvie kan. Tapi Arthur nanya balik ke sang raja, lu sendiri rela nggak tukar atau bahkan jual anak lo sendiri? Dengan nada halus tentunya. Pas Arthur nanya gini, dia langsung diserang sama para bawahan raja tanpa adanya komando. Tapi Arthur gunain jurus Dawardo loh abis itu. Kalian ingat kan ini jurus siapa? Betul banget, punya Sylvia. Nah abis deh si om-om ini karena yang bisa gerak di zona ini cuman dia sama Arthur. Keputer dia tuh kaki, buset. Dia minta tolong tapi percuma, nggak ada yang bisa denger kan. Ya udah deh akhirnya dia nyerah karena nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi mungkin karena pertama kali pakai jurus ini Arthur pingsan. Pas sadar besoknya dia denger Reynolds lagi ngobrol sama orang representasi dari kerajaan. Si raja minta maaf dengan ngasih imbalan uang karena yang melakukan penyerangan duluan kan si bodyguardnya tanpa komando apapun. Ya mereka berdua dipecat abis itu. Nah untuk si om-om penyihir dia baru saja dibebaskan dari tugasnya karena ada kabar juga kalau kakinya patah itu hasil dari sihirnya sendiri yang mau nyerang Arthur dan malah mantul kena kakinya. Besoknya kalian ingat kan janji Bapak Vincent yang mau kenalin Arthur sama direktur Cyrus Academy. Nah di sini skill Arthur tuh dites. Tapi Arthur udah sampai coba segala tipe magic loh, mulai dari api bahkan sampai dengan tanah. Tapi si direktur ini santuy aja nangkis semua serangannya, nggak ngelangkah sedikit pun pokoknya. Dia bilang Arthur tuh terlalu menganggap tinggi sihir-sihirnya dan masih perlu dilatih lagi, terutama di elemen angin. Si direktur ini ngasih kesempatan Arthur buat masuk ke sekolah lebih dulu dibanding anak-anak seusia dia. Ya kalau di kita istilahnya kayak kelas Axel gitulah. Tapi di sini Arthur nggak mau. Dia janji ke direktur bakal masuk ke akademi kalau saat usianya udah pas, yaitu 11 tahunan, which is 3 tahun dari sekarang. Arthur juga bilang dia mau fokus jadi adventurer aja dan belajar semua tentang dunia ini. Nah minta izinlah si Arthur ke orang tuanya. Bokapnya sih setuju, tapi si Alice sangat amat menolak. Karena anaknya baru aja pulang setelah menghilang kan. Dan petualang atau adventurer tuh pekerjaan yang bahaya banget apalagi buat anak kecil. Tapi di sini Arthur berhasil meyakinkan emaknya kalau dia pengen banget ngerasain apa yang orang tuanya rasakan pas dulu masih jadi petualang. Reynolds juga ngasih saran kenapa nggak minta ditemenin sama orang yang mereka percaya aja. Ya udah jelas mereka adalah anggota party dari Twin Horns. Karena mereka semua tuh para petualang handal kan. Tapi pas denger kalau mereka tuh harus jaga bocil, kayaknya bakal berat deh tugasnya meskipun bayarannya ya worth it. Melindungi tuh beban yang paling berat daripada bantai-bantai monster, bener nggak sih guys? Tapi untungnya Jasmine di sini mau buat jagain Arthur karena dia juga udah lumayan deket kan sama dia. Kalau jadi petualang kayaknya nggak sah sih kalau nggak punya senjata. Arthur minta izin ke bokapnya buat ke rumah lelang karena di sana banyak banget senjata. Tapi dari sekian banyaknya pedang, kayaknya nggak ada yang cocok deh sama Arthur karena mungkin badannya yang masih kekecilan. Tapi akhirnya nih dia nemu satu pedang yang cocok. Bentuknya kayak tongkat gitu malahan. Meskipun awalnya berat, tapi dia coba buat buka dari sarungnya dengan bantuan mana. Dan setelah diayun beberapa kali, kayaknya oke nih. Dari segi warna pedangnya juga bagus. Dan ternyata sifat dari pedang ini tuh menyesuaikan dengan berat badan dari penggunanya setelah dibuka dari sarungnya. Wah ini kayaknya pedang spesial deh.
Jangan sampai Om Vincent tahu nih. Jadi dia milih pedang asal aja buat diambil sambil bawa pedang yang enak tadi di sampingnya. Nah kalau ditanya kok ngambilnya 2, ya bilang aja tadi nemu tongkat yang jelek juga. Toh memang pedang yang dia mau bentuknya kayak tongkat kan. Di hari berikutnya semua ngerayain ulang tahun Arthur dan sekaligus acara persiapan dia buat berangkat merantau menjadi petualang. Wah dia dapat banyak banget hadiah nih. Kado dari Om Vincent itu 2 buah cincin gitu. Satu dipakai buat Arthur dan satu lagi dipakai buat ibunya. Ini bisa mendeteksi tingkat mana Arthur. Jadi kalau lagi dalam bahaya dan level mananya rendah, bakal ketahuan dari cincin ibunya. Kalau hadiah dari orang tuanya ini sarung tangan Thanos yang udah ada gemstone-nya. Berlian-berlian itu udah diberkati sama healing magic dari emaknya. Nah, udah siap deh Arthur buat berangkat bareng Jasmine. Kali ini dia pergi baik-baik meninggalkan orang tuanya. Kalau mau jadi petualang kan harus punya sertifikat dulu ya. Makanya Arthur ini mau daftar buat dites dulu. Kira-kira dia ranking apa? Harusnya mah banyak tahap ujian tulis. Tapi untungnya Arthur pakai jalur orang dalam. Berkat bapaknya Jasmine yang kenal sama yang punya Adventure Guild gitulah. Tapi di sini Arthur nggak pakai nama asli ya buat kenalan sama orang-orang baru. Dia pakai nama Noto atau Not. Nah, Arthur atau Not langsung bisa masuk ke jalur ujian combat nih. Di sana dia menyaksikan beberapa calon petualang yang nggak kalah jenius juga. Beberapa di antaranya itu ada Lucas, yang meskipun memang kemampuannya oke tapi sifatnya sombong. Terus ada juga Elijah Knight, yang pas habis ujian langsung dapat peringkat petualang kelas B. FYI aja nih guys, kalau newbie tuh biasanya susah buat langsung dapat ranking B. Biasanya mah kalau nggak D ya paling mentok C. Pas giliran si bocil sombong ini tiba, si Lucas, dia tuh kayak nggak terima kalau sihir tanah dan apinya itu ditangkis sama si penguji. Dia malah mau nyerang gurunya dong. Untungnya di situ ada Arthur buat ngebantuin. Nah sekarang gilirannya Arthur deh buat ujian combat. Khusus untuk dia, pengujinya bakal langsung sama ketua dari Adventure Guild cabang kota Cyrus. Si Om Megane ini bilang, gerakan Arthur tuh masih cukup canggung. Mungkin karena masih masa pertumbuhan. Tapi sebenarnya skill lainnya udah cukup OP. Maka dari itu Arthur atau Note bisa meraih tingkat kelas B, tepat di bawah Jasmine yang rankingnya A. Pas lagi jalan-jalan keluar, Jasmine sama Arthur ngeliat ada monster yang berkeliaran dan bikin rusuh. Rupanya monster tersebut kabur dari kandangnya. Ngeliat Jasmine yang sedikit kewalahan, Arthur gak ragu lagi buat bantai monster tersebut dengan pedang barunya, sekaligus ngelindungin orang di sekitar situ pakai wind magicnya. Malamnya Jasmine cerita kalau dulu dia tuh agak dimarahin sama anggota party Twin Horns karena gaya bertarungnya yang barbar dan gak ada koordinasi sama teman lainnya. Ya mirip-mirip lah sama gaya bertarung Arthur tadi kan. Tapi di sini dia banyak belajar juga betapa pentingnya serangan koordinasi. Selesailah hari pertama Arthur sebagai seorang petualang. Gak kerasa udah 2 tahun berlalu. Arthur ini udah cukup terkenal dengan skill OP-nya sebagai seorang adventurer. Dia juga dikenal sering bertarung bersama Jasmine. Gayanya juga udah semakin keren sekarang. Dengan memakai topeng signature-nya yang khas, ia dijuluki dengan sebutan The Masked Swordsman. Jadi itulah cerita dari anime ini. Ya memang endingnya agak sedikit tanggung sih, karena kita jadi penasaran banget gimana nasib Arthur atau Note selanjutnya sebagai seorang petualang. Kalau kalian suka video ini, boleh banget bantu support Kiboro-kun dengan like dan subscribe-nya ya. Jadi gue makin semangat buat bikin konten selanjutnya. So see you guys on my next one.